Sebagai contoh, kita paling suka makan roti, makan mie, makan kue, betul ya? Iya. Nah kalau dimasukkan ke dalam mulut kita dirubah menjadi gula. Gula masuk ke dalam darah, gula darah kita jadi meningkat, naik. Itu disebut namanya hyperglikemia kalau menggunakan terminologi itu. Nah gula darah yang naik ke atas itu, badan kita punya kecerdasan sendiri. Oh kalau gula darah terlalu tinggi bahaya. Dia harus dikembalikan lagi ke baseline kita di 90-100 mg per desiliter darah. Oke. Nah, ketika diturunkan oleh si insulin itu gula darah kita, nah ini di sini kita akan bisa lihat ternyata pada saat kita makan protein dan lemak, lonjakan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat kita makan karbohidrat, lonjakan gula darahnya kita semakin tinggi. Nah, ketinggian jauhnya daripada baseline itu menyebabkan ketika dia harus dikembalikan ke normalnya, membuat semakin tinggi berarti semakin curam. Oke. Curam itu masalahnya adalah badan kita akan membuat satu instruksi di badan kita untuk apa? Untuk lemas, untuk ngantuk, dan untuk lapar. Karena jauhnya antara baseline dan tingginya gula tersebut. Oke. Nah makanya kenapa ketika dia turun, dia tidak mengenal apakah Mas Radit orang yang baik hati, tidak sombong dan tidak congkak. Badan tidak mengenal personalita kita. Begitu terjadi yang namanya insulin spike, menyebabkan terjadinya yang namanya sugar crash. Oke. Nah sugar crash itulah yang akan menyebabkan badan kita harus mengikuti aturan daripada badan tadi, yaitu adalah akhirnya kita langsung ngantuk atau lemes dan akhirnya kita kepengen makan lagi. Oke. Nah keinginan makan lagi itulah yang akhirnya membuat orang lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa saya adalah orang yang senang makan, tidak mengenal rasa kenyang. Padahal bukan dia, lebih kepada karena dia under influence makanan yang dikonsumsikan, which is yang paling banyak adalah karbo. Nah setelah diturunin oleh karbo, ditanya emang salah gitu makan nasi atau tadi misalnya gula itu jahat? Enggak, pada dasarnya gula itu kita konsumsikan, itu nanti dipakai oleh tubuh kita menjadi apa? Menjadi energi dan nutrisi. Oke. Nah cuma yang jadi tantangan adalah makannya kita kebanyakan, sehingga energi dan nutrisi yang sudah cukup, tapi kita makannya masih banyak. Oke. Nah kelebihan itulah akhirnya badan terpaksa harus menampung di tempat lain. Oke. Nah tempat penampungan gula di badan kita itu ada namanya gudang gula. Itu terminologinya namanya glikogen. Nah glikogen itu ada di liver kita sama ada di otot kita. Nah liver kita terbatas, nah otot rangka kita nggak pernah kita latih. Padahal otot kita adalah is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar ada di otot kita. Ketika otot kita terbatas, makanya akhirnya ketika gula mau kulonuwun atau mau punten atau mau permisi ada di sana, badannya bilang maaf nih kebetulan Mas Raditnya kebetulan nggak terlalu senang latihan beban, jadi ototnya terbatas. Makanya akhirnya apa? Terpaksa disimpan di dalam sel lemak. Makanya karbo jadi lemak.